Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas pembentukan dan materi muatan perda. Asas pembentukan dan materi muatan perda itu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip NKRI. Jadi maksudnya begini, kalau pemerintah daerah itu ingin menyusun perda, maka sudah ada rambu-rambu atau payungnya. Ya. Yang pertama adalah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai payungnya, itu jelas. Kemudian ada asas hukum, harus dipatuhi. Ya, bahwa ada asas hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang merupakan kearifan lokal. Itu. Nah, perda itu tidak boleh bertentangan dengan asas prinsip NKRI. Kecuali ya, memang ada perda khusus diberikan kepada daerah-daerah khusus atau daerah istimewa atau daerah otonomi khusus. Itu pun juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip NKRI. Tapi dia diberikan kewenangan khusus untuk menyusun perda yang tidak sama dengan daerah-daerah yang tidak merupakan daerah istimewa atau daerah otonomi khusus. Selanjutnya, pembentukan perda itu ada tahapannya. Jadi tidak bisa dan tidak mungkin perda dibuat melihat perda dari daerah lain kemudian mengcopy paste, tidak. Ada tahapannya. Ya, yang pertama ada perencanaan. Ya. Setelah ada rencana, misalnya mau nyusun perda tentang apa ya? Perlindungan misalnya. Anak-anak terlantar di jalanan misalnya. Maka harus ada perencanaannya, kemudian ada penyusunannya, ada pembahasannya. Itu. Nah, penyusunan ini maksudnya adalah draft tertulisnya seperti apa. Kemudian pembahasannya. Nah, pembahasan ini kenapa kok perlu perda tentang itu tadi misalnya perlindungan anak terlantar, dibahas di sini di tingkat antara pemerintah dengan DPRD. Kemudian dilakukan penetapan oleh kepala daerah. Kemudian pengundangan juga oleh kepala daerah. Nah, semuanya itu sudah diatur tahapan-tahapan itu di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, masyarakat itu di dalam pembentukan perda memiliki hak ya, untuk memberikan masukan, baik lisan atau tertulis. Ya. Ini masyarakat itu baik dia yang berkepentingan langsung atau yang tidak berkepentingan. Masyarakat yang terdampak atau yang tidak, yang kebetulan sangat peduli misalnya dengan tema atau isi perda itu boleh memberikan masukan. Dan memang di dalam tahapan untuk penyusunan perda ada yang namanya hearing ya, dengar pendapat. Dan itu harus dilalui. Nah, pembentukan perda itu harus dilaksanakan secara efektif, efisien. Ya, selalu. Ya, apapun harus memperhatikan tingkat efektif dan efisiennya. Efisien itu menyangkut tenaga, waktu, biaya yang efisien. Kemudian kalau efektif itu dengan biaya yang minimal bisa menghasilkan output atau bahkan outcome yang sangat maksimal. Maksudnya seperti itu. Perda itu dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya atau paksaan penegakan atau pelaksanaan perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi maksudnya begini, perda itu boleh memberikan pembebanan biaya yang sifatnya adalah paksaan, boleh, walaupun dibatasi, gitu ya. Jadi boleh. Nah, sekarang mengapa begitu? Perda itu boleh ya, tentu saja karena itu aturan supaya ada efek jerahnya. Nah, sekarang saya akan jelaskan ancaman pidana, kurungan, dan denda yang terkait dengan penjelasan saya terdahulu. Perda itu dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 50 juta. Ya. Jadi
kurungannya itu dibatasi maksimal 6 bulan dan dendanya paling banyak 50 juta. Ya, seperti perda tentang PSBB di daerah khusus ibu kota itu denda maksimalnya 50 juta ya dan kurungannya 6 bulan itu maksimal. Selama sanksi sebagaimana sudah di atas, perda juga dapat membuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif. Jadi selain ada ya ancaman pidananya kurungan maksimal 6 bulan, ada dendanya maksimal 50 juta. Ya, perda itu juga bisa memuat sanksi yang bersifat harus mengembalikan kepada keadaan semula yang dibebankan kepada pelanggarnya. Dan juga ada sanksi administratifnya. Nah, sanksi administratif itu bentuknya ada 8 ini saya sebutkan. Ya. Ada teguran lisan, ada tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif, itu dan sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi sanksi administratif di dalamnya ada denda administratif. Ya, beda dengan pidana denda. Kalau pidana dendanya paling banyak 50 juta, tapi kalau denda administratif itu berbeda yang dimaksudkan. Selanjutnya adalah perencanaan perda. Perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam program pembentukan perda. Jadi begini, perda setelah disusun ya perencanaannya, maka perencanaan tersebut itu dibuat di dalam program pembentukan perda. Jadi ada program pembentukan perda. Di dalamnya itu terisi progres atau tahapan-tahapan tentang perencanaan penyusunan perda. Yang selanjutnya adalah program pembentukan perda disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda. Jadi di dalam penyusunan perda itu ada program legislasi daerah, Prolegda. Nah, yang menyusun siapa? Disusun oleh DPRD dan kepala daerah dalam waktu 1 tahun anggaran. Ya, misalnya dalam tahun 2021 daerah A itu ingin menyusun 10 perda dan itu yang amat prioritas. Ya. Artinya amat prioritas itu memang anggarannya juga mampunya 10. Kemudian dari 10 tema perda itu saat ini harus segera untuk dibahas dan harus ditetapkan karena itu emergensi. Nah, ini adalah ada pada kewenangan DPRD bersama kepala daerah. Yang selanjutnya, program pembentukan perda ditetapkan dengan keputusan DPRD. Betul, jadi program pembentukan perda itu ditetapkan dengan keputusan DPRD. Penyusunan dan penetapan program pembentukan perda dilakukan setiap tahun sebelumnya. Mengapa dilakukan tiap tahun? Karena penyusunan perda ini membutuhkan yang namanya anggaran. Ya. Jadi sebelum penetapan pada tahun anggaran berikutnya. Tuh. Dalam keadaan tertentu, DPRD dan kepala daerah itu bisa menyusun perda. Ya. Mengajukan rancangan perda di luar program pembentukan. Jadi program pembentukan itu ada di Prolegda, program legislasi daerah. Kalau di pusat, Prolegnas. Tetapi di luar itu secara tiba-tiba sekonyong-konyong itu boleh. Nah, apa syaratnya? Nah, syaratnya ada 5 itu, bisa Anda pelajari sendiri ya. Nah, pembahasannya juga bisa Anda pelajari sendiri, tidak terlampau sulit. Itu. Saya kira ini penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.